Oke, terima kasih masih bergabung dengan kita bersama-sama belajar matematika. Yang kita bahas hari ini adalah menghitung rata-rata dengan menggunakan metode rata-rata sementara. Oke, di sini sudah saya buat datanya. Datanya adalah tinggi badan, satuannya cm. Ya, kelas yang pertama ada 4 anak. Ya, kelas yang kedua ada 6, kelas yang ketiga ada 8, kelas yang keempat ada 10 anak, kelas yang kelima ada 12 anak, kelas yang keenam ada 20 anak ya. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ada 60 yang kita survei ya. Oke, sekarang kita hitung rata-ratanya ya. Maka langkah berikutnya kita tambahkan kolomnya ya. Namanya data tengah atau kita singkat dengan XT. Bagaimana cara menghitung data tengahnya? Berarti batas bawahnya plus batas atasnya dibagi 2 ya. Jadi kita bagi 2, 140 plus 144 ya, dibagi 2. Ini jadi 184 dibagi 2. Ini jadi 142. Oke, nah ini data tengahnya adalah 142. Oke, maka untuk data tengah yang kedua atau kelas yang kedua ini tinggal kita jumlahkan aja dengan panjang kelasnya ya. Oke, nah kita lihat panjang kelasnya berapa, berarti bisa kita kurangkan ya. 145 batas bawah yang kedua dikurangi batas bawah yang pertama, ini adalah 5 ya. Jadi ada berapa jaraknya, ada 5 ya. Oke, maka kita buat di sini. Ini tambahkan aja dengan 5, nanti ini jadi 147. Tambahkan lagi dengan 5, 152. Tambahkan dengan 5, 157. Plus 5 lagi, 162. Plus 5 lagi ini 167. Oke, begitu cara menentukan data tengahnya. Setelah itu, langkah berikutnya kita buat kolom untuk menghitung data tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Oke, nah kita tentukan dulu di mana rata-rata sementaranya. Apakah di kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang diambil adalah XT-nya, ya. Di tengahnya yang diambil untuk menjadi rata-rata sementara. Oke, nah ini terserah. Apakah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam yang kita buat menjadi rata-rata sementara, ya. Tapi disarankan kita ambil, ya, kelas yang ada di tengah, ya. Ini kan ada 6 kelas, bisa kita bagi 2 yang 6 kelas ini, bisa kita ambil, disarankan itu kelas yang ketiga atau kelas yang keempat, ya. Itu yang disarankan. Kenapa disarankan? Supaya cepat dalam perhitungan, ya. Karena nanti ada min dan plus. Oke, maka saya ambil rata-rata sementaranya di kelas yang ketiga aja ini. Oke, jadi rata-rata sementaranya saya ambil 152. Ini kita simbolkan tadi rata-rata sementara ya, X bar S ya. Oke, baru kita hitung. Untuk kelas yang ketiga ini cara menghitung gimana ya? Berarti ini 152 dikurang 152 ya. Oke, berarti ini adalah 0. Oke, kita ikut aja nih ya. Berarti data tengah dikurangi rata-rata sementara. Tadi ini rata-rata sementara 152, kurangkan aja lah. 147 kurang 152 itu negatif ya. Negatif 5. Oke, nah, baru kurangkan 152, ini 142 dikurangi 152 itu negatif 10. Oke, baru bawah ya, kelas yang keempat berarti kita kurangkan 157 ya, data tengah dikurangi selalu dikurangi dengan rata-rata sementara ya. 157 dikurangi dengan 152 berarti ini adalah 5. Oke, ini 162 dikurangi 152 ini 10 ya. 167 dikurangi 152 ini adalah 15. Atau nanti cara yang kedua bisa Anda buat seperti ini karena panjang kelasnya kan 5 ya. Berarti ke atas dia ya. Ini nanti ya min 5 min 10 gitu ya. Dikurang-kurang 5 di atas plus 5 ya. Sama aja ya. Oke, nah sekarang kita cari kolom yang berikutnya. Kita buat adalah perkalian antara frekuensi dengan ya selisih antara data tengah dengan rata-rata sementaranya. Kita buat dari D ya. Maka kita kalikanlah ya. Ini kita kalikan 4 yang ini ya, F kali D.
dikalikan 4 dikali dengan min 10 itu adalah min 40. Oke, 6 dikalikan dengan min 5 ini min 30. 8 dikalikan dengan 0 ini adalah 0. 10 dikalikan dengan 5 itu adalah 50. 12 dikali dengan 10 itu adalah 120. 20 kali 15 itu adalah 300. Oke. Untuk kolom frekuensi dikali dengan selisih, maka ini perlu kita cari jumlahnya. Ya, ini yang akan kita masukkan nanti ke rumus. Tinggal kita jumlahkan aja ini ya. Oke, ini adalah min 70. Ya, jadi gampang dia dengan 120 ya, kita kurangkan atau kita jumlahkan aja. Ini adalah di sini jadi 50 ya. Plus ya. 120 kurang 70 50, tinggal kita jumlahkan aja ini. Ya, berarti 50 plus 50 plus 300. Jadi jumlah F kali B-nya sama dengan 400. Gitu ya, jadi gampang. Maka langsung dapat kita hitung rata-ratanya sama dengan ini rumusnya, rata-rata sementara plus jumlah berkali antara frekuensi dengan selisih ya, data tengah dengan rata-rata sementaranya dibagi dengan jumlah frekuensi. Inilah rumusnya. Jadi gampang ya. Maka rata-rata sama dengan sementaranya tadi adalah 152 plus ini sudah kita hitung tadi 400 dibagi jumlah frekuensinya adalah 60. Maka hasilnya rata-ratanya jadi 152 plus ini kita bagi 10 aja. Oke, maka ini kita buat aja pecahan campurannya boleh ya, manual seperti itu. Ini 36 berarti 4 ya. Nanti hasilnya adalah 6 2/3 berarti 6,6 7 aja dulu desimal kita ambil ya, berarti adalah 6,67. Oke, begitu baru kita hitung, maka rata-ratanya sama dengan kita jumlahkan 158,67. Oke, jadi tanpa menggunakan kalkulator dengan cepat bisa kita hitung ya. Begitulah cara menghitung daripada rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Jadi nggak perlu pakai kalkulator ke situ ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat ya, rajin bahas soal. Thank you.